Kritikan dari Sivitas Akademi bagaikan air bah tidak terbendung lagi. Sampai kemarin saja tercatat sudah 32 perguruan tinggi dan makin hari bakal tambah gede yang bersuara menyampaikan keresahannya. Sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Jokowi yang dinilai jauh dari etika dan tidak mencerminkan negarawan yang menjadi teladan bagi rakyatnya. Ini dia info terkini Widya. Jadi kalau itu dikatakan, menurut saya lebih tepat dikatakan di neo-reformasi mungkin, bukan sebaliknya. Ya, siap. Dan tidak hanya guru besar, dosen, rektor, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga bergerak, bergelombang dan semakin membesar. Satu persatu menyatakan sikap mengecam, mengkritik, dan menyadarkan Jokowi yang sudah kelewat batas dalam bernegara. Sivitas Akademisi menyampaikan keprihatinan atas kondisi demokrasi saat ini, dipicu dengan sejumlah persoalan yang dilakukan Jokowi. Dimulai dari merekayasa hukum melalui Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres Prabowo. Setelah itu, mulai ugal-ugalan ikut cawe-cawe dalam pemilu. Tidak lagi bersikap netral karena mendukung Prabowo, Gibran. Tak cukup sampai di sini, Jokowi semakin gak tahu malu dengan pembagian bansos yang dipolitisasi, bertemu dengan ketua parpol pendukung Prabowo Gibran untuk menunjukkan keberpihakannya, menyatakan presiden boleh kampanye dan memihak juga menjadi manuver politiknya. Presiden memiliki peran penting sebagai guru bangsa moral, etika, kompas, atau panduan untuk rakyatnya. Jokowi gagal melaksanakan itu semua. Ada indikasi Neo Orde Baru misalnya mengupayakan pelanggengan kekuasaan dengan anaknya ikut cawapres. Semua yang dilakukan Jokowi mengindikasikan ada persoalan etika, moral, keadilan, semua dilakukan dengan segala cara untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Maka tak heran jika para guru besar, rektor, akademisi maupun mahasiswa sudah tidak bisa mentolerir sikap Jokowi dalam bersuara keras. Turun gunungnya sejumlah guru besar, profesor dari berbagai perguruan tinggi sebagai peringatan kepada Presiden Jokowi. Situasi sudah serius, darurat, minta mengkoreksi tindak tanduk bicaranya. Bahkan ada seloroh, jika UI sudah turun gunung, berarti situasi sangat serius karena biasanya UI tidak berani karena terikat kuat dengan pemerintah. Gerakan Sivitas Akademisi adalah gerakan moral, murni dari keprihatinan karena melihat situasi demokrasi yang semakin amburadul dan hancur karena ulah Jokowi. Bukan gerakan yang dibackingi aparat atau berdasarkan pesanan dari paslon tertentu. Universitas penjaga moral bangsa ketika ada penyimpangan pemaksaan kehendak, aturan yang ditabrak, ada pelanggaran keadilan, maka akan bergerak. Tidak mungkin direkayasa. Melihat gelombang protes yang semakin besar, awalnya Jokowi santai saja dan dengan normatif memberikan tanggapan merupakan hak demokrasi dan hak setiap orang untuk berbicara dan berpendapat. Semula Jokowi menganggap paling-paling nanti kritikan berhenti sendiri dan tidak akan semakin membesar. Tetapi saat ini analisa Jokowi keliru besar. Ia agaknya lupa kalau apa yang dilakukan sudah terlalu membahayakan masa depan negara ini. Kritikan tidak berhenti, tetapi justru semakin besar dan menarik Sivitas Akademisi lainnya untuk bersuara. Jurus pertama yang dikeluarkan meminta menterinya untuk memberikan tanggapan. Kan kalau Jokowi sendiri yang bicara, ya nggak sip.
Terkesan reaksioner begitu. Tetapi tanggapan Menteri Bahlil ternyata malahan blunder. Tuduhan ada skenario di balik kritik para guru besar memicu reaksi dan kecaman. Tentu saja, tuduhan skenario itu sama saja dengan menuduh para guru besar bersuara karena ada kepentingan politik, ada yang mendalangi. Bahlil memang ngawur berat dan melecehkan niat baik dan keprihatinan para guru besar yang peduli dengan nasib bangsa ini. Tuduhan yang tidak berdasar hanya karena junjungannya dikritik membuatnya terlihat bodoh dan tidak berpikir panjang dalam menganalisa sebuah permasalahan. Lontarannya asal bunyi, hantam kromo demi menyelamatkan muka Jokowi, biar kelihatan loyal, pembela sejati. Syukur-syukur kalau Gibran menang bisa dapat tiket menteri lagi. Logikanya, di mana kalau para guru besar dimanfaatkan pihak lain? Kalau ada skenario masa banyak perguruan tinggi yang bersuara. Satu persatu bermunculan memberikan kritik dan menyadarkan Jokowi. Apakah para guru besar juga nggak pakai logika kalau mau dimanfaatkan untuk kepentingan politik? Bahlil ini memang benar-benar asal bicara, asal nggak pakai mikir, memalukan sebagai seorang menteri. Saat Bahlil mendapatkan respon keras karena salah komentar, Jokowi tak hilang akal. Para rektor dimainkan untuk memberikan counter balik, memberikan pujian dan sanjungan kepada Jokowi. Mereka diminta memberikan testimoni pujian-pujian atas kerja-kerja sang presiden. Tentu saja, skenario ini dengan mudah terbongkar manakala tidak semua rektor mau tunduk untuk mengikuti perintah, melempar puja-puji. Lawang nyatanya jauh panggang dari api. Masa diminta mau berbohong? Mungkin kalau testimoni puja-puji dilakukan jauh sebelum pilpres, para rektor masih bisa ngikut, manut saja karena kebobrokan Jokowi belum terungkap. Manakala sekarang semua sudah terbuka terang-terangan begini, semua masyarakat tahu betapa culasnya Jokowi dan keluarganya. Ya nggak semua rektor mau diperintah. Saya yakin rektor yang mau memberikan testimoni pun nggak semuanya rela dan ikhlas. Tetapi kemungkinan karena berada di bawah tekanan. Tahu sendirilah, campur tangan pemerintah untuk pemilihan rektor kan cukup besar. Jadi ya nggak semua rektor berani melawan Jokowi. Yakin situasi politik tidak menguntungkan dan mengancam kedudukannya, Jokowi merubah strategi, yakni menyatakan tidak akan kampanye alias tidak memanfaatkan sisa 2 hari terakhir masa kampanyenya pemilu 2024 untuk kampanye. Ya, Jokowi mencoba menetralisir situasi yang semakin panas ini. Selain itu, ia juga mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara bantuan beras pangan yang selama ini ia bagi-bagikan secara langsung di berbagai daerah. 2 langkah ini dilakukan Jokowi untuk mendinginkan suasana sambil menunggu situasi politik yang akan berkembang dalam beberapa hari menjelang hari pemungutan suara. Langkah-langkah berikutnya akan dilakukan kalau respon masyarakat masih negatif. Intinya, Jokowi hanya meredam suasana saja, tidak benar-benar kapok dan menyadari kesalahannya dan akan merubah diri. Ia tetap akan memihak penuh Prabowo Gibran dan berupaya keras mendorong pemilu 1 putaran saja. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya